Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan linear regresi. Nah, apa itu linear regresi? Sebenarnya linear regresi ini merupakan statistik modeling yang digunakan untuk menentukan hubungan antar kedua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tak bebas. Variabel tak bebas ini sendiri bisa satu ataupun lebih dari satu. Manfaat linear regresi ini biasanya digunakan untuk memprediksikan secara sederhana gitu ya, angka atau beberapa kejadian yang akan datang di masa depan gitu dalam konteks numerik di sini. Misal bisa prediksi harga, prediksi produksi maupun prediksi perkiraan harga barang dan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan Python di sini seperti biasa menggunakan file Jupyter Notebook. Nah, langsung saja. Yang pertama kita harus mengimport beberapa library-nya. Import pandas, spd, kemudian import numpy, import matplotlib, kira-kira seperti ini library-nya. Langsung saja kita jalankan. Nah, kalau sudah berhasil maka dia akan muncul angka 1 ya, tandanya dia sudah di running satu kali. Nah, sekarang kita akan memasuki tahapan yang kedua, yaitu mengimport data frame-nya. Df pandas.read csv. Nah, kita cari nama filenya. Nah, silakan nama filenya teman-teman bisa gunakan milik pribadi ya untuk kasus kali ini. Ya, separatornya juga titik koma ataupun koma gitu. Kemudian kita akan lihat df Nah, berikut merupakan data yang saya miliki teman-teman. Nah, di sini ada kolom kebun, kemudian ada curah hujan, dan ada produksi. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode simple linear regresi, di mana kita hanya menggunakan satu variabel bebas, yaitu curah hujan, dan akan memprediksikan satu variabel tak bebasnya, yaitu produksi. Nah, bagaimana? Langsung saja kita memasuki tahapan yang ketiga. Kemudian setelah kita input datanya, kita akan melihat jumlah barisnya dan kolomnya ada berapa. Caranya adalah dengan def.shape. Ternyata ada 199 baris dan ada 3 kolom ya, 1, 2, 3. Oke, kemudian langkah yang paling penting juga kita harus melihat info datanya. Info data type. Nah, caranya adalah df ternyata ada objek ini berupakan dengan karakter ya, kemudian ada float merupakan angka desimal, curah hujan, begitu juga yang produksi. Nah, setelah itu kita akan mencoba melihat statistik deskriptifnya. df.describe, kemudian saya transpose. Nah, di sini curah hujan minimumnya adalah 50, curah hujan maksimumnya adalah 146 dengan median di 93. Kalau produksinya minimumnya 1,6 ton per hektar, kemudian maksimumnya 5,6 dan medianya 2,2 ton per hektar. Setelah kita mengetahui ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melihat angka yang kosong atau baris yang tidak memiliki pengamatan.
Ini harus kita pastikan teman-teman supaya ini menghindari adanya error atau menghindari adanya misleading seperti itu ya. df is na, kemudian kita sum ada berapa, lihat angka yang kosong. Nah, kalau kita lihat dari data ini ternyata di kolom produksi itu memiliki 4 angka yang kosong atau 4 baris yang tidak memiliki data pengamatan. Nah, bagaimana cara mengisi angka tersebut? Nah, di video yang lalu saya sudah pernah menjelaskan bagaimana teknik untuk mengisi angka yang hilang dan mana yang terbaik. Nah, saat ini kita akan gunakan median untuk mengisi 4 baris dari kolom produksi. Caranya akan menggunakan df, kemudian kita sertakan nama kolomnya. Fill na, df, nama kolomnya lagi, kemudian kita gunakan median. Nah, kira-kira seperti ini. Saya harus beri nama dulu, mengganti. Nah, kira-kira seperti ini agar teman-teman bisa. Nah, kalau sudah, coba kita jalankan lagi def is na-nya, apakah sudah berganti ya. Nah, kita copy saja. Dengan median. Nah, ternyata kita sudah melihat perbedaannya. Sebelumnya ada angka 4 atau ada 4 baris yang kosong. Nah, sekarang sudah 0 semua, artinya sudah terisi. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa nih untuk melanjutkan pengamatan berikutnya. Nah, caranya kita harus cek outlier dulu. Cek outlier. Kenapa kita harus cek outlier? Seperti tadi bahwa untuk menghindari data yang bias atau kesimpulan yang tidak valid, kita harus memastikan apakah ada outlier dalam satuan pengamatan kita atau tidak. Nah, caranya menggunakan box plot. Menggunakan seaborn sns.boxplot, kemudian datanya dan komponen atau nama kolomnya. Ini curah hujan. Kita akan lihat. Dan dari data ini ternyata tidak ada outlier atau tidak ada anomali dalam pengamatan curah hujan pada saat itu, sehingga ini kita bisa lanjutkan. Bagaimana jika ada outlier? Maka harus kita remove. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat di komponen yang lain, yaitu produksi. Nah, kita akan lihat outlier di produksi. Kita ganti saja. Nah, ternyata pada kolom produksi atau pada pengamatan yang sudah kita dapatkan dari kebun gitu ya, ternyata memiliki 3 angka outlier. Nah, ini harus kita hapus atau harus kita hilangkan supaya ini tidak mengganggu jalannya kalkulasi dan menggiring opini yang salah atau menggiring kesimpulan yang kurang tepat nantinya. Padahal data kita ini berkaitan dengan variabel curah hujan yang bisa memprediksikan produksi ke depan seperti apa, sehingga anomali seperti ini harus kita hilangkan. Jangan dilibatkan dalam satuan pengamatan yang kita lakukan. Nah, caranya adalah dengan melakukan fungsi remove outlier. Kita akan tulis dulu. Kita akan print dulu before removing outlier. Kemudian kita akan print datanya di bird shape gitu ya. Setelah itu kita akan buat print after removing outlier.
df.shape. Nah, fungsinya harus kita taruh di sini. df sama dengan df productivity, kemudian kita akan hilangkan berapa sih angka yang normal. Nah, angka yang normal kayaknya di angka 3 ya. Ini bisa dilihat di data sini. Nah, 7 kuartil 3 ya, atau Q3 nya itu di angka 2,4. berarti di angka 2,4 ini asumsinya itu adalah outlier. Maka kita buat saja di sini angka 2,4 atas 2,4. Nah, seperti ini. Kenapa tandanya kurang dari? Maknanya adalah kita akan memfilter data-data dengan komposisi kurang dari 2,4, sehingga angka 4,0 sampai 5,5 sampai 5,6 itu tidak akan kita sertakan di database atau di data frame berikutnya, sehingga itu akan lebih aman. Dan itulah cara atau salah satu teknik untuk menghilangkan outlier dalam dataset yang kita miliki. Langsung saja kita jalankan. Nah, ternyata sebelum di remove outlier itu ada 1,9, dan setelah di remove terdapat 1,3. Ternyata ini banyak ya. Atau jangan-jangan ini tidak terlihat di sini. Atau bisa saja filternya salah nih. Kenapa? Karena jangan-jangan 2,4 ini sebenarnya bukan ini filternya ternyata kurang tepat ya, karena 2,4 itu sebetulnya masih masuk dalam range Q3. Nah, ini kan ada nilai 3,0, harusnya filter yang kita gunakan itu di angka 3,0 bukan 2,4. Nah, kalau sudah seperti ini kita harus kembalikan lagi ke database berikutnya. Nah, ini kan sudah ditimpa ya, sudah di override, maka kita harus ulang. Caranya begitu teman-teman. Harus kita ulang lagi dari sini, kemudian tinggal jalankan saja sampai di sini. Nah, setelah itu kita akan ganti ke angka 3,0. Kenapa? Tadi kita mencontohkan dulu hal yang salah, yaitu di angka 2,4 karena sesuai dengan nilai Q3-nya ya. Ternyata nilai Q3-nya kan masih masuk ke dalam batasan atas untuk kurva box plotnya, sehingga kalau kita menghapus angka di atas 2,4 mungkin saja ada angka 2,6 dan 2,7 maupun 3 dalam pengamatan kita yang itu sebetulnya masih masuk dalam area normal, itu ikut terhapus karena kita filternya terlalu pendek. Nah, sekarang akan kita simulasikan sesuai dengan area box plot yang sudah kita punya di angka 3,0, sehingga kira-kira ada 3-4 poin mungkin yang akan terhapus, tidak sebanyak ini ya. Kita akan lihat contohnya. Nah, ternyata yang terhapus hanya ada angka 4. Itu artinya bahwa data kita hanya memiliki 4 angka outlier. Nah, dengan demikian ini sudah cukup oke nih datanya, dan sudah bisa kita lanjutkan ke dalam pengamatan berikutnya. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa data kita itu aman? Kita tidak bisa menggunakan metode box plot lagi, karena ketika kita menggunakan box plot maka dia akan memfilter dan akan mengkalkulasi ulang dataset yang ada, sehingga itu nanti tidak tepat. Agak tricky. Bisa saja kurvanya membentuk kurva normal, bisa saja kurvanya itu tuh malah muncul outlier baru. Nah, ini saya contohkan ya. Misalkan kita ulang dengan box plot yang sama. Kita coba ulang. Kita beri nama dulu. Setelah remove outliers. Nah, ini kan kebetulan box plotnya tepat ya, artinya tidak ada angka anomali atau tidak ada outlier yang ditemukan. Nah, kadang triknya itu kalau kita mengecek normalitas data menggunakan box plot pada data yang sudah kita filter, itu ada kecenderungan untuk dia menghitung ulang dan memfilter lagi, sehingga muncul outlier baru lagi. Bisa saja seperti itu, padahal outlier sudah kita hapus. Nah, mungkin solusi alternatifnya kita bisa gunakan kurva normal atau ggplot gitu ya. Caranya import stats model
sudah saya input di atas feed. Kiki plotnya kita akan create feed, df, kemudian kurang sorry. Nah, kira-kira begini teman-teman kurva normal atau kurva Kiki plotnya. Nah, ini kan saya menggunakan kode seperti ini ya. Ini ada line sama dengan R. R ini maksudnya adalah kita akan memfitkan poin yang ada menggunakan metode regresi, sehingga titik-titik yang mendekati dengan garis merah ini itu bisa dikatakan data kita normal. Semakin banyak titik yang mendekati garis merah, artinya data kita itu normal. Semakin banyak titik yang menjauh, maka data kita itu bisa dikategorikan tidak normal. Kalau kita lihat kan paling hanya ada berapa saja ya, hanya ada 2, kemudian di sini juga 5. Nah, ini sudah cukup dikatakan data kita memiliki kurva normal seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memisahkan data yang sudah kita miliki untuk kita convert nantinya ke dalam bentuk array gitu ya. Caranya adalah kita buat dulu data frame yang kedua agar lebih aman itu. Kemudian def2.head untuk memastikan. Nah, ini sudah data kita memiliki df1 ya, df saja, dan df2. Kemudian kita akan delete multiple column ya. Oh sorry, kita nggak akan delete multiple column ya, kita akan langsung kepada drop kolom kebun. Sorry, d2.drop. Nah, kita harus menghilangkan kolom yang memiliki variable object ya. Ini sudah hanya ada kolom curah hujan dan productivity. Kemudian kita akan convert ke bentuk array. Convert to array. Caranya adalah kita akan bagi datanya xtrain, kemudian ytrain df2 dot. Kemudian kita akan menggunakan metode ilog. Ini artinya seluruh baris. Kemudian kita akan berfokus di baris yang terakhir. Sorry, kolom yang terakhir. Kita akan pisahkan antara curah hujan dan productivity. Seluruh baris. Sudah kita pisahkan, kita akan cek datanya seperti apa. Xtrain. Nah, xtrainnya sudah hanya kolom curah hujan, sudah terpisah dengan productivity karena kita akan membuat variabel bebas dan variabel tak bebasnya ya untuk metode regresinya. Kemudian kita akan lihat ytrainnya. Ytrain. Nah, ytrainnya sudah terdiri dari masing-masing angka produksi. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa jalankan modelnya from sklearn, from scikit-learn. Kemudian kita akan import linear model, import
coefficient LR sama dengan oke, kita jalankan. Sudah, kita coba lihat fungsinya. Nah, ini fungsinya sudah kita panggil dan sudah bisa kita kerjakan untuk menghitung regresi. Kemudian kita akan lakukan fitting dengan datanya, linear.fit xtrain dan ytrain. Nah, sudah, artinya data ini sudah memiliki model yang sesuai dengan data yang kita miliki. X-trainnya adalah curah hujan, Y-trainnya adalah produksi, dan ini sudah bisa kita dapatkan koefisiennya. Berapa koefisiennya? Koefisien adalah kita ketik linear.of, ternyata koefisien adalah 0,05. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian interceptnya adalah intercept 1,7. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan metode simple linear regresi, itu kan rumus dari linear regresi seperti ini, teman-teman. Y sama dengan A plus B X, katakanlah begitu ya. Nah, di mana A itu adalah intercept. A itu sama dengan intercept. Intercept itu maknanya apa? Maknanya adalah ketika curah hujan itu 0, kita asumsinya seperti ya, ketika curah hujan itu 0, ketika 0, maka sebetulnya potensi produksi itu sebesar 1,7 ton per hektar. Artinya tidak ada apa-apa nih, tidak ada curah hujan. Nah, sebenarnya dia bisa menghasilkan potensi 1,7 ton. Nah, bagaimana ketika ada curah hujan? Itu yang disebut dengan koefisien. Nah, maka koefisiennya adalah ternyata koefisien adalah pengali ya. Pengalinya adalah sebesar 0,005. Nah, makanya ketika terdapat curah hujan, nah, misal curah hujannya 10 nih, maka dia akan dikalikan dengan 0,05 dan dikalikan juga dengan angka produksi pada saat itu. Ini agak susah menjelaskan karena kita tidak melihat angkanya ya. Nah, namun prinsipnya adalah seperti itu. Koefisien itu adalah pengali dari variabel tak bebas atau variabel produksi ini untuk menentukan berapa sih produksi ke depan jika ada curah hujan di angka sekian gitu. Kalau intercept, ketika curah hujannya tidak ada atau 0 angkanya seperti itu ya, maka itu sudah bisa menghasilkan angka produksi 1,7 ton per hektar. Berarti kan contohnya seperti ini. Berarti A-nya itu adalah 1,7 ditambah B-nya itu adalah 0,05. Nah, kalau saya tuliskan seperti ini, Y sama dengan 1,7 ditambah 0,05 dikali dengan X, seperti itu. Nah, sampai sini sudah paham ya kira-kira teman-teman. Jadi 1,7 dari intercept atau potensi produksinya sebesar 1,7, B-nya adalah koefisien pengalinya, X-nya adalah curah hujannya. Nah, jadi jika ada curah hujan 0, ya maka potensinya 1,7. Kalau curah hujannya 10, 20 sampai seterusnya, maka akan dikalikan dengan koefisien 0,005 seperti itu. Nah, itulah gambaran dari rumus linear regresi. Sekarang coba kita lihat berapa mean square error-nya. Ini salah satu evaluasi metrik untuk melihat apakah model ini memiliki nilai yang baik atau tidak. From sklearn.matrix
import min. Nah, ini sudah terdapat fungsi min square errornya, tinggal kita tampilkan nanti ya. Kemudian kita akan buat perbandingan antara angka aktual dengan angka prediksi. Berapa selisihnya atau berapa gapnya. Di F2, sorry kita tadi dulu melihat perbandingan angka aktual dan prediksi. Di F2 kita akan buat kolom baru yaitu linear predict. Nah, kita akan buat namanya linear predict sama dengan linear regression dot predict. Ini kita akan fungsi predict menggunakan data extreme. Kemudian kita akan lihat di F2. Nah, teman-teman, sudah ada hasilnya. Jadi ada kebun, curah hujan, productivity, dan ada linear predictnya. Nah, angka aktualnya adalah pada saat curah hujannya 70 didapatkan produksi 1,8, prediksinya 2,0. Begitu juga curah hujan 73, maka produksinya 1,7, linear prediksinya 2,0. Nah, ini ada selisih nih, ada gap ya. Nah, kemudian sampai ke baris 195. Nah, ini kan kita tidak bisa ngecek satu-satu ya. Maka dari itu, untuk memastikan model ini baik atau tidak, memiliki error yang kecil atau tidak, kita gunakan mean square error untuk mengetahui berapa sih gapnya atau berapa sih selisihnya. Kita akan jalankan fungsi mean square error di F2, kemudian productivity di F2, linear predict. Kita akan lihat. Nah, ternyata mean square errornya adalah 0,07. Artinya teman-teman, ini ada selisih sebesar 0,07. Kalau kita bicara ini berarti ton per hektar ya, berarti ada sekitar selisih 0,07 ton per hektar dari angka aktual dan angka prediksi. Ini bagaimana modelnya, apakah ini sudah cukup baik atau tidak ya? Kalau secara angka mungkin ini cukup baik ya, karena hanya 0,07 ton per hektar. Kalau kita persentase berarti kan ada di angka 7% gitu ya. Namun itu 7% juga sebenarnya cukup tinggi. Harusnya sih dia bisa di bawah 5%, atau kalau kita mau fokus ke dalam angka-angka produksi yang itu cukup krusial, itu harusnya di bawah 5%. Kalau bisa minusnya atau errornya di angka 2%. Nah, ini meskipun terlihat cukup baik, namun tidak semestinya dia memiliki gap yang terlalu tinggi juga. Tidak serta-merta angka ini bisa menjadi acuan bahwa model yang kita buat ini bisa kita prediksikan untuk pengamatan berikutnya. Nah, jadi teman-teman jangan terkecoh ya ketika melihat angka 0,07 ini seakan-akan baik. Namun kita harus pahami, kita harus memainkan logic thinkingnya juga, memahami proses bisnisnya, apakah selisih sebesar 0,07 ini bisa kita terima atau tidak. Itu balik lagi teman-teman, harus kembali ke bisnis modelnya, kembali ke pemahaman antara produksi dan variabel-variabel lain yang menentukan berapa besar produksi saat itu. Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya kita sudah dapat nih model dan angkanya. Nah, namun bagaimana cara kita untuk memprediksikan jika kita ingin menerapkan model yang kita buat ke pengamatan berikutnya? Nah, contoh kita akan gunakan data frame baru yaitu di F-test. Asumsinya kita hanya memiliki data curah hujan, belum ada data produksi. Kita ingin tahu nih produksi berikutnya itu berapa ya? Nah, kita akan buat tes data linear. Kemudian ts.head. Nah,
asumsinya kita hanya punya data curah hujan aja. Kita tidak memiliki produksi seperti history berikutnya. Kita akan mencoba memprediksikan berapa kalau curah hujannya 90, 125 sampai 120 untuk menentukan produksi ke depan. Nah, kalau kita akan gunakan model yang sudah kita buat, maka caranya seperti ini. Seperti biasa kita harus bagi ke dalam X-test, ke dalam X-test dan Y-test kita, dan kita convert ke dalam bentuk array. Itu berarti kita harus jalankan fungsi df-test to numpy, kemudian ini X-test. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah kita bagi menjadi X-test dan sudah terkonversi dalam bentuk array gitu ya. Kemudian akan kita lihat nih berapa angka prediksi berikutnya. Kita akan buat kolom baru yaitu hasil prediksi gitu, kemudian sama dengan linear.predict, kita gunakan data X-test. Sudah, kemudian kita akan lihat data yang muncul berapa. Nah, ternyata kalau curah hujannya 90, maka prediksinya di angka 2,1. Begitu juga dengan seterusnya sampai ke baris, kita coba lihat barisnya ada berapa. Sampai ke baris 39. Nah, kira-kira begitu teman-teman dalam menerapkan model linear prediksi, simple linear regresi untuk menentukan produksi di bulan berikutnya. Kemudian kita akan memastikan juga nih apakah model ini memiliki nilai yang baik atau tidak. Kita gunakan juga fungsi untuk menghitung R-square-nya ya. Nah, jangan-jangan ini memiliki bias yang tinggi. Nah, kita kan harus paham itu ya, harus pastikan bahwa model kita memiliki angka yang kecil dalam hal error seperti itu. Nah, kita akan jalankan fungsi R-square from sklearn matrix import sudah, lalu kita jalankan fungsinya. Ya teman-teman, ternyata kita mendapat nilai R-square yang sangat kecil, yaitu di angka 0,16 atau 16%. Nah, jadi ini tidak bisa kita gunakan untuk memprediksikan pengamatan yang berikutnya. Kenapa? Karena hubungannya itu sangat kecil, atau antara curah hujan dan produksi hanya berkisar 16% yang mampu dijelaskan di antara curah hujan dan produksi. Artinya ini tidak cukup kuat kalau kita ingin menentukan produksi hanya berdasarkan data curah hujan, karena hubungannya sangat rendah, hanya berkisar 16%. Nah, kalau ingin angka ini baik atau angka ini semakin tinggi, maka solusinya ada beberapa. Yang pertama, variabel diperbanyak. Artinya tidak hanya curah hujan, bisa suhu, kemudian kelembaban, kemudian ada faktor lain, misal ada hama penyakit, apapun itu dimasukkan. Nah, kemudian jumlah datanya harus banyak. Kalau tadi kita di awal kan hanya sekitar 200 baris. Nah, itu masih kurang. Kalau bisa gunakan data sebanyak-banyaknya dan gunakan variabel sebanyak-banyaknya. Nanti dalam konteks ini kita akan masuk ke dalam tahapan yang namanya multiple linear regresi. Kalau ini kan hanya simple linear regresi ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara penerapan model
prediksi sederhana menggunakan linear regresi. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan wawasan pengetahuan baru bagi teman-teman. Bidang ini biasanya banyak digunakan tidak hanya di pertanian, bisa di biologi, kemudian ekonomi, maupun di bidang pemasaran untuk memprediksi harga dan sebagainya. Kira-kira begitu. Semoga bermanfaat. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.